kok sekarang saya kalau ke Jogja, pertama banyak warung-warung kecil itu tutup. Mungkin ini sedang terjadi masalah ekonomi, pemburukan. Ini rasanya kok seperti zaman COVID ya. Banyak sekali yang mengeluhkan belanja online itu loh, karena mereka merasa juga tidak mampu bersaing dengan online. Satu, gadgetnya mereka juga belum bisa beli. Rancangan penggusuran Hakim MK. Oh, iya nih, rancangannya begini. begitu ya? Iya dong, iya kan? Coba. Jadi wamen yang merangkap komisaris itu ada unsur korupsinya. Memperkaya diri sendiri. Kira-kira Hasto ini mirip-mirip nggak? Dugaan saya mirip. Karena baik yang Tom Lembong yang buktinya Vonis ini menunjukkan Jokowi ini masih gagah nih, masih punya cengkraman. Jadi apa nanti kira-kira kalau kira-kira yang as if Prof hakimnya gimana kasus Hasto? Bebas juga atau akan ada hukuman? Kalau ternyata nanti Hasto divonis bersalah, itu bagaimana hubungan antara Prabowo dan Megawati? Kemarin kan Pak Prabowo ke rumahnya Pak Jokowi itu, wah langsung ramai. Ini pasti ngomongin pemakzulan sama ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita kehadiran tamu agung lagi. tamu agung. Kayak bulan puasa, bulan agung. Iya, Prof Mahfud MD. Ini Prof, saya harus ngaku nih. Ini saya baru kali pertama ngelihat ada 4 kamera nih, Prof. Biasanya cuma 2, paling banyak 3 gitu. Iya. Mungkin karena mereka tidak ingin kehilangan satu kata pun. Kalau gitu saya harus hati-hati. Dan ekspresi nih, Prof. Ekspresi kan penting nih kan dalam sebuah podcast itu, Prof. Ini pertanyaan saya pertama, ini kan Prof kan di Indonesia ini sudah hidup presiden ke presiden, Prof ya. Sebetulnya yang sekarang ini kalau kondisi keuangan rakyat ya, menurut Prof tuh gimana? Apakah masih biasa-biasa aja atau pernah terjadi atau sekarang yang paling berat atau gimana sebenarnya fenomena ini sebelum kita masuk ke hal-hal yang tadi saya dari presiden ke presiden. Dari presiden ke presiden. Mulai dari Pak Harto aja. Ya. Saya sudah dewasa. Saya waktu Bung Karno peristiwa kemiskinan massal juga itu di menjelang jatuhnya Bung Karno itu yang sampai inflasi 600% itu kan saya masih kecil sekali. Cuma saya merasakan ayah saya PNS. Waktu itu gajinya itu kecil sekali dan berasnya tuh beras bulgur. Bulgur tuh katanya diimpor dari Amerika yang itu di sana untuk makan babi, bukan untuk makan orang. Nah, saya masih ingat itu. Tapi apa masalahnya saya tidak tahu. Pada waktu itu ada kemiskinan lah di tahun-tahun pertengahan 60-an. Lalu timbul gejolak, Bung Karno jatuh. Kayak bajunya peristiwa 30S kan gitu. Nah, zaman sesudah itu saya merasa satu kemiskinan yang agak mencemaskan itu terjadi di tahun 97. Oh, 97 jelang 97, 98. Krisis moneter. Dan itu Indonesia paling parah. Sampai mengantarkan jatuhnya Pak Harto. Kan gitu kan. Kan kalau kata Pak Yusuf Kalla itu jika politik dan ekonomi bertemu dalam sesama krisis, pemerintah pasti jatuh kan gitu. Itu yang terjadi pada Pak Harto 78. Nah sesudah itu saya melihat itu satu situasi yang mencekam. Sebenarnya zaman Habibie membaik, zaman Gus Dur agak membaik, Pak SBY baik gitu, membaik juga. Itu zaman Pak Jokowi itu awalnya membaik tapi ada COVID. Ya kan, mengerikan kan COVID itu, aduh itu. Sesudah itu terlewat dengan selamat. Nah sekarang saya melihat situasi, saya orang Jogja, saya bukan analis ekonomi.
Tapi saya selalu bilang sama teman saya yang selalu mendampingi saya pergi, saya bilang sama istri, kok sekarang saya kalau ke Jogja, pertama banyak warung-warung kecil itu tutup. Kemudian kalau saya ke toko, ke tempat pembelanjaan itu justru lebih banyak yang menjaga dari pembelinya. Ini maksudnya di mana? Yang di pasarnya atau yang di mallnya? Yang di mall, di pasar sama. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi orang tidak lagi berebutan mau beli ini, beli itu. Terutama misalnya toko-toko pakaian, toko sepatu, toko apa gitu ya. Di mallnya juga banyak yang berkunjung, tapi kan di setiap stand itu kan sedikit-sedikit, gitu kan? Sehingga saya merasa mungkin, saya bukan ekonom, maaf. Mungkin ini sedang terjadi masalah ekonomi, pemburukan barangkali ya, tapi nanti Anda bisa tanya ke para ekonom lah itu ya. Tapi saya merasakan gitu, sehingga kemarin tuh saya bilang ini rasanya kok seperti zaman COVID ya. Zaman COVID itu saya kalau bepergian tuh toko itu bukanya jam 11, sesudah buka itu ndak ada sampai malam orang beli ke situ. Itu kan pertama karena takut, yang kedua kan uang tidak muter kan. Nah, sekarang saya orang Jogja, saya merasakan itu di warung-warung kuliner, biasanya kan banyak kan wisata kuliner di sana. Ya sudah mulai berkurang lah. Tapi tidak parah betul juga gitu. Ya mirip-mirip lah ya apa yang dirasakan juga. Saya berkali-kali ngobrol sama saudara-saudara kita yang jualannya di sini ya, pinggir-pinggir jalan yang mereka ngasong, kaki lima dan lain-lain. Bahkan banyak sekali yang mengeluhkan belanja online itu loh, karena mereka merasa juga tidak mampu bersaing dengan online. Satu, gadgetnya mereka juga belum bisa beli. Kalaupun sudah bisa beli, mereka tidak mahir dengan itu. Ya akhirnya mengharapkan ya yang memang go show ke mereka aja. Jadi misalnya kalau sekarang biasanya ini ada yang cerita ya, kalau kita biasanya kalau mau dapat banyak tuh nongkrong di rumah yang lagi dibangun atau gedung yang lagi dibangun, nanti kuli-kulinya ke situ. Nah ini nggak lagi gitu. Rata-rata mau makan mereka udah pakai yang antaran dari online itu loh. Jadi mereka nggak lagi beli dengan mereka. Jadi rupanya online itu ya nggak selalu positif juga tuh, Bos. Iya, online ya. Karena kita pun kadang-kala kan begitu. Iya. Saya tuh cari buku-buku saya tuh kan banyak ya. Saya cari di lemari saya udah kemana ini, pada ndak ada, buka aja Shopee. Buku saya karya Mahfud MD ini langsung beli, kirim. Beli buku sendiri. Karena lebih praktis. Iya. Nah, Prof, ini kan kalau dalam konteks hukum ya, hukum tata negara terutama, kan ada beberapa hal nih yang menghiasi media massa mainstream maupun media sosial. Yang pertama adalah proses KUHP ya. KUHP. Revisi KUHP ya. Revisi KUHP. Yang kemudian yang kedua adalah keputusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan pilkada. Yang akhirnya direspon secara politik gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan kemudian ada sebuah wacana, udahlah MK ini dibubarkan saja, atau yang paling halus itu kita lakukan revisi undang-undang MK, Mahkamah Konstitusi. Nah, Prof gimana tuh menang itu? Dua hal ya isunya kalau masalah MK ini. Satu, putusannya itu kan putusannya yang mewajibkan sistem pemilu disertai jadwal, gitu ya. Pertama tentu harus diingat bahwa putusan MK itu bersifat final, ya, tidak ada banding dan harus diikuti. Oleh sebab itu putusan itu harus dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakan? Menurut isi putusan itu butir 3.18.2, DPR dan pemerintah segera membentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.
gubernur, bupati, wali kota. Nah, 2 undang-undang itu harus diubah karena ada putusan MK ini. Tapi sejujurnya saya melihat MK ini tidak konsisten. Meskipun saya katakan tuh harus dilaksanakan. Ya, alma mater Prof juga kan tuh. Hah? MK kan alma mater Prof juga. Iya, iya. Tidak tidak konsistennya tuh gini. Menyangkut pilkada pada tahun 2013 ada vonis MK nomor 14 tahun 2013. Apa isinya? Pilkada itu pemilu itu harus dilaksanakan serentak dan ada 5 jenis keserentakan. Ya, nah 5 jenis keserentakan itu antara lain diselenggarakan pada waktu yang sama, prakteknya tahun yang sama, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, dan Pilkada. Itu diselenggarakan di waktu yang sama. Itu 5 hal. Ada yang serentak itu juga boleh pemilu nasional, pemilu lokal, boleh. Pemilu serentak yang sah dan konstitusional itu boleh hanya 4 seperti pasal 22 DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD, lalu Pilkada sendiri. Pokoknya ada 5 boleh. Nah tiba-tiba pada tahun 2019 keluar lagi vonis baru bahwa Pilkada serentak itu harus dilaksanakan secara berbeda antara pemilu nasional, ya DPD, DPR, DPD dan Presiden Wakil Presiden, dan pemilu lokal, kepala daerah dan DPRD itu harus dipisah. Nah kan berubah, katanya tadi boleh, nah sekarang kok harus dipisah. Oke, dipisah. Tiba-tiba ngeluarkan lagi yang terakhir, yang sekarang ini menimbulkan kontroversi, bahwa dipisah itu harus dilaksanakan tahun 2029 dengan jarak 2,5 tahun, ya kan, 2,5 tahun antara nasional sampai 2,5 kan. Nah ini MK kan tidak konsisten. Padahal urusan jadwal itu kapan dan bagaimananya itu kan open legal policy, urusan dia. Jadwal kok ditentukan oleh MK, kan gitu kan. Dalam pandangan ilmu, MK itu kan tidak boleh membatalkan sesuatu yang kata orang jelek, meskipun itu dinilai tidak baik sejauh tidak melanggar konstitusi. Mas Henry sekarang misalnya bertemu dengan saya, misalnya protokoler ya, misalnya aja, ini kan tidak protokoler, saya pakai gini, Anda pakai gitu, mungkin orang akan mengatakan Mas Henry harusnya pakai baju kotak-kotak juga dong, gitu kan. Tapi kan tidak pakai baju kotak-kotak kan boleh. Nah oleh sebab itu tidak boleh dilarang. Sama dengan memilih jenis apapun, MK tidak boleh membataskan sesuatu yang kata orang jelek tapi tidak melanggar konstitusi. Sama dengan orang minum es kok dicampur bakso, itu kan tidak bagus kan. Tapi kalau orang mau minum kan tidak boleh dibatalkan, itu hak dia kok. Sama biar nggak kan? Panas Prof. Nah, nah MK melakukan hal seperti itu, melarang sesuatu atau mewajibkan sesuatu yang tidak boleh diwajibkan. Tapi oke, dia sudah keputusan, ya kan. Nah silahkan sekarang dilakukan itu. Pikiran-pikiran seperti ini yang menyebabkan MK sekarang dalam sorotan. Sampai ada tadi mau dibubarkan, mau apa gitu kan. Itu memang sudah ada rancangannya. Membubarkan, bukan membubarkan gitu. Rancangan untuk pencopotan hakim MK. Oh, kalau nggak ngikutin diganti gitu? Ya. Dulu itu sudah dilakukan terhadap Aswanto, yang tanpa alasan yang jelas tiba-tiba diganti oleh Guntur, oleh Sekjen kan. Ketika ditanya, jawabannya tidak tidak official juga. Jawaban-jawaban lepas di luar sidang itu. Loh MK tuh kan Aswanto tuh kan utusan DPR. Masa tidak pernah bela DPR? Kita copot, cuma gitu alasannya. Pada waktu itu kan tidak masuk akal ya. Dia hakim gitu. Nah, sesudah itu terjadi lagi undang-undang MK itu terakhir diubah tahun 2020. Saya Menko Polhukam.
Waktu itu saya kaget, saya masuk ini rancangan undang-undang perubahan udah jadi. Waktu itu saya tidak setuju. Pak, kok ada begini, kan diskriminatif, tidak boleh lah MK dibegitukan gitu. Lalu Pak Yasona berbisik ke saya, Pak, sama dirjennya Eka Cahyana ya, bilang, Pak, ini sebelum Bapak jadi menteri sudah ada trade off. Wah, Iya, trade off betul. iya adalah. Iya, tahu ngerti kan? Iya. Political trade off. Iya. Ada political trade off dengan MA, perpanjangan usia pensiun apa gitu, macam-macam lah ya. Sudah trade off. Terus oke dong, secara etik saya tidak boleh menolak ini. Jadi 2020 itu berubah dengan saya kecewa sebagai mantan ketua MK, tapi saya kan baru diangkat sebagai pejabat. Sebelumnya sudah ada kesepakatan lah di DPR dengan MK, dengan pemerintah, sudah tinggal disahkan. Ya sudah sana sahkan, saya disahkan. Nah tiba-tiba tahun 2022 itu ada lagi rancangan perubahan yang kita tidak tahu asal-usulnya. Tiba-tiba datang surat dari DPR ke pemerintah, ini rancangan perubahan undang-undang MK. Lalu saya kaget, ini kan tidak ada di prolegnas. Iya. Dan kita sudah dikirim naskah rancangan undang-undang dan kirim surat itu, mohon pemerintah dalam waktu 60 hari membuat DIP, daftar inventarisasi masa lalu. Loh, kok sudah DIP? Kapan kita bicaranya? Mana naskah akademiknya? Tidak ada. Saya tanya Pak Yasona, Pak, ini kan tidak ada, kok tiba-tiba, wah Pak, itu keputusannya di balik, lalu tiba-tiba ada rapat, ya saya kan tak bisa ngelak, gitu. Saya kan sendiri gitu. Oke, sudah itu saya yang minta ke istana melalui Pak Pratikno. Saya yang mewakili ini ke DPR gitu. Saya akan berpegang gimana sebaiknya ngatur itu. Nah, saya yang mewakili ke sana sampai akhirnya saya mau itu sudah ada rancangan penggusuran hakim MK. Oh, iya, nih rancangannya begini. Satu ya memang mereka boleh menarik di tengah jalan, itu satu. iya. Yang kedua masa jabatan nih. Hakim MK Hakim MK menjabat selama 10 tahun, tetapi setiap 5 tahun nih, menjabat 10 tahun, tetapi setiap 5 tahun dimintakan konfirmasi. Apakah mau diperpanjang atau tidak? Nah, kalau ini iya, maka akan ada 3 orang hakim yang langsung kena. 1 Saldi Isra, 2 Soehartoyo, 3 Eni. Itu langsung kena. Karena di aturan peralihan 10 tahun, sudah 5 tahun, itu dimintakan konfirmasi. Nah, bagi mereka yang sudah di atas 5 tahun, tapi belum 10 tahun diminta konfirmasi. Bagi yang belum 5 tahun, sampai 5 tahun dulu. Tetapi bagi yang di atas 10 tahun, sampai umur 70. Atau umur 70 atau mencapai 15. Nah, kalau ini berlaku, Anwar Usman diperpanjang, ini sebentar lagi. Oh iya. Seharusnya pensiun tahun 2006 dan 2015. Itu dengan aturan peralihan ini Anwar Usman dapat perpanjangan setahun lebih, setahun 2 bulan atau berapa gitu. Nah itu yang saya enggak setuju waktu itu sampai terakhir. Enggak setuju saya begini. Ini 1 menggusur orang, 2 memberi fasilitas kepada orang. Akhirnya apa? Deadlock. Nah, terus saya mengundurkan diri sebagai menteri karena saya cawapres. Saya mengundurkan diri, Menko yang baru diminta tanda tangan, diundang ke DPR untuk setuju. Tapi kan saya ributin, loh, kok ada itu kemarin tidak setuju, tertunda. Nah sekarang itu yang diangkat lagi. Nah, tapi dengan diangkat lagi, yang kena tinggal 2. Untuk diminta konfirmasi secepatnya ya, yaitu Saldi dan Ene. Soehartoyo udah lewat, kan itu tahun 2022. Ya kan? Soehartoyo udah lewat, udah masuk tahun ketiga sekarang. Dia bisa sampai 70. Sampai 70 atau mencapai 15 tahun kan gitu. Nah, itu yang akan terjadi seperti itu. Jadi ini pernah, ini kalau saya salah nanya nih, mohon maaf. Pernah diusahakan penggusuran hakim MK ini memang untuk Anwar Usman supaya dapat perpanjangan masa jabatan. Anwar Usman perpanjangan masa jabatan, Saldi
Hartoyo dan Eni didepak. Itu karena di aturannya itu barang siapa yang belum 10 tahun sesudah undang-undang disahkan dikembalikan dulu, direkonfirmasi. Meskipun dalam situasi sekarang mungkin kalau diundangkan belum tentu juga Saldi dan Eni didepak. Karena apa? Karena tanpa didepak pun dia tahun 2027 pensiun, tidak akan ikut ngadili pemilu tahun 2029. Tapi ini masih ada konsep yang seperti itu, dan bisa ada penarikan di tengah jalan juga dan sebagainya. Prof, banyak yang mengeluhkan MK lagi-lagi ultra petita nih, memutuskan di atas wewenangnya katanya. Iya. Cuma kemudian pertanyaan banyak orang adalah ini politisi-politisi ini begitu ada yang menguntungkan, nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan ultra petita langsung final and binding. Iya. Tapi begitu ini agak-agak tidak menguntungkan atau hanya menguntungkan sebagian misalnya, disikat. wah ini harus diubah nih, harus disikat segala macam gitu. Itu Iya ya. jadi kenapa kemudian? Ya itu politis, sudah jawabannya politis. Kan begini. Jadi final and bindingnya pakai tanda bintang dong ya? Iya. Situasi, iya. tergantung situasi dan Iya, kondisi. tetap final and binding, tapi terus diinterupsi atau disisipi dengan ketentuan bisa dicopot di tengah jalan, gitu kan? Bisa tidak diangkat lagi dan sebagainya itu udah sepolitik. Kan tesisnya itu hukum itu kan produk politik. Kalau politiknya kayak gitu ya hukum pasti diapakan oleh politik itu. Oleh sebab itu kesadaran akan supremasi hukum agar negara tertib itu penting. Karena apa? Karena kalau kayak gitu dibiarkan nanti penguasa berikutnya akan melakukan pembalasan secara sama. Saya dulu kok boleh begitu, saya boleh dong melakukan ini sekarang. Nanti jadi kacau kan negara ini kalau tidak ada standar konstitusi yang betul-betul dipertahankan. Ini ada dua nih, Prof, keputusan MK yang nampaknya tidak digubris oleh pemerintah. Minimal sampai hari ini kita ngobrol lah. Yang pertama Wamen tidak boleh jadi komisaris. Yang kedua tentang pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Nah ini menurut Prof akan didiamkan saja, tidak digubris atau kira-kira ada hal-hal yang lain gitu? Kalau menurut saya dalam arti seharusnya menurut saya semua itu harus diikuti kalau kita mau hidup berdasar konstitusi. Tapi kan lagi-lagi itu tergantung pada kita mau berkonstitusi dengan benar apa tidak gitu. Sebab besok ya sama aja kan kalau jumlah wamen misalnya banyak banget gitu. Ya, besok orang bisa loh bikin wamen 200-300. Kampanye dulu, kalau Pak Henry jadi, kamu besok kabinet semua kan? Setiap tokoh pada akhirnya, karena udah berjanji dipenuhi semua, akhirnya udah banyak banget. Besok yang lain bisa janji lebih banyak lagi. Dan kan jadi bubrah gitu ya. Atau nggak ada yang lagi mau jadi menteri? Saya wamen aja. Iya, wamen aja. Karena lebih gede gajinya daripada menteri. Nggak, coba diceritain sedikit yang wamen ini sebenarnya gimana sih, Prof? Kalau pandangan Pak Mahfud ya? Gini, MK sudah memberi putusan dengan jelas bahwa ini silakan loh, Prof. Ya, bahwa apa yang dilarang bagi menteri dilarang juga bagi wamen. Kan itu bunyi putusan. Mengapa? Karena wamen ini adalah jabatan politik seperti menteri, bukan jabatan karir. Ya, kan kalau sama waktu dengan SBY karir tuh. Kalau waktu SBY sempat karir tuh, jadi ada dirjen yang masih belum pensiun itu kemudian sempat kan terus diuji ke MK. Saya yang mutus. Ya, akhirnya kamu jadi jabatan politik. Saya yang mutus waktu itu dan itu diterima dengan baik semuanya. Kok karena itu jabatan politik maka tidak boleh dia melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan juga oleh menteri, termasuk menteri itu kan tidak boleh jadi komisaris. Nah sekarang malah jaksa agung masuk ya KPK ke Danantara ya, ke Danantara yang di atasnya BUMN lagi. Ini kan pengawas sebenarnya kan, Kejaksaan Agung, KPK, lalu BPK gitu kan.
Itu kan sebenarnya harusnya ngawasi gitu, lalu ikut ke dalam, ya menjadi tumpang tindih. Oh ya, orang boleh mengatakan biar langsung diawasi di dalam kan gitu kan, untuk antisipasi gitu misalnya. Ya bisa saja logikanya begitu. Tapi kalau soal wamen itu jelas nggak boleh kok menurut MK. Bahkan di putusan terakhir dimuat lagi kan, pendapatnya sama, tidak boleh dilakukan. Tapi kan lalu alasan konyolnya itu sering, Pak, itu kan hanya ada di pendapat mahkamah, bukan di amar. Lah amar putusan tuh menyatakan batal dan tidak batal, kan gitu toh. Nah ini kalau untuk arah batal tidak batal itu kan ada pertimbangan-pertimbangan, iya kan? Ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu disusul dengan pendapat mahkamah, lalu pendapat mahkamah konklusi, lalu amar putusan kan gitu. Sebenarnya pendapat mahkamah itu ya itulah sebenarnya hukum. Karena itu yang disebut memori van toelichting namanya kalau di dalam undang-undang. Kalau dalam putusan hakim itu disebut pendapat hakim, gitu. Jadi kalau nggak diikuti ada konsekuensinya? Atau ini tentang sejarah aja? Ini tentang sejarah. Atau suatu saat kalau ada KPK yang galak, Kejaksaan Agung yang galak, tangkapi semua. Ya kan? Tangkap. Ya, ini memperkaya diri sendiri. Ya kan? Melawan hukum. Ya kan? Dan pasti negara rugi. Bayar rendah berkali-kali. Kan itu sudah unsur korupsi ada. Begitu ya? Iya dong, iya kan? Coba. Jadi wamen yang merangkap komisaris itu ada unsur korupsinya? Memperkaya diri sendiri. Iya kan? Iya kan, tahu dia bahwa itu ngerangkap di tempat yang dilarang dia jabat, dia ngambil gaji di situ, kan memperkaya diri namanya. Pemerintah yang memberi itu memperkaya orang lain, yang membuat keputusan mengangkat itu memperkaya orang lain. Caranya melanggar hukum, melanggar putusan MK. Merugikan keuangan negara karena bayar Anda. Iya kan? Kan dibayarkan rugi negara. Kalau Anda ikuti aturan ini kan negara Anda rugi. Anda bayar Anda dengan... itu berarti? Hah? Serius itu kejahatannya? Iya serius, tapi kan hukum tuh lagi-lagi produk politik. Kalau pemerintahnya masih begitu ya itu. Tapi kalau pemerintah mau baik-baik, ya yang kemarin sudah terlanjur, sekarang sudah putusan MK, mari kita hentikan, itu bagus. RUPS tapi kalau enggak, RUPS luar biasa ganti. Enggak usah gitu, pemerintah aja buat itu langsung batal semua, ikuti ini kan langsung. Lalu RPS ganti orang, tapi prinsipnya dilarang. Tapi kalau gitu terus, besok terus ya berkembang ini terus. Suatu saat mungkin pemerintah sekarang nggak apa-apa, tapi suatu saat beberapa periode ke depan ini kan akan tidak kuat ini. Dibersihin nanti kan, siapa aja yang kemarin nih memperkaya diri sendiri dengan cara itu. Itu korupsi, saya bilang. Sama juga hutang-hutang negara. Saya pernah mengingatkan Bu Sri Mulyani. Waktu itu, Bu, kalau punya utang, waktu itu negara punya utang 8,5 triliun kira-kira kepada rakyat gitu ya. Ada yang pembebasan tanah tidak dibayar, ada yang menang di pengadilan belum dibayar gitu. Ada yang pemerintah didenda dari pusat sampai ke daerah. Bu Sri Mulyani tidak mau bayar, meskipun sudah ada putusan pengadilannya. Saya waktu itu sudah bicara dengan KPK. Ya dok, loh, saya bilang kalau rakyat punya utang ke negara, dikejar-kejar sampai rumahnya dilelang, ya kan? Betul. Iya kan? Betul. Anda punya rumah nih, gadaikan ke bank. Anda nggak bayar tanggal sekian dilelang. Sedapatnya, kalau lebih uangnya dikembalikan, kalau enggak, ya tetap aja dengan harga itu dijual gitu. Nah masa kalau pemerintah punya hutang ke rakyat, lalu enggak bayar, ada 8 triliun. Saya beri contoh waktu itu. Bayangin, kita ngejar hutang rakyat kepada negara dalam bentuk BLBI. Saya 1,5 tahun itu mendapat 31 triliun. Oke. Ya Anda boleh sebut 30 triliun, 32, 33, karena dolar kan berubah-ubah. Tapi waktu saya meninggalkan tempat 31 triliun masuk ke negara. Kita ngejar rakyat swasta punya utang ke pemerintah. Jadi saya bilang, masa kita mau bayar 8 triliun aja tidak mau? Rakyat kita cekik agar membayar kalau punya utang, kalau kita punya utang ke rakyat. Lalu saya datang ke KPK waktu itu. Kalau punya utang ke rakyat, saya bilang tuh, artinya apa? Ini sudah putusan Mahkamah Agung. Hutang itu oleh Mahkamah Agung dihitung bunga. Sebulan 2%. Nah kalau Anda tidak bayar, tuh berarti Anda merugikan keuangan negara, dok. Pemerintah. Iya kan?
korupsi kan, merugikan keuangan negara karena tetap harus bayar dan selalu bertambah karena Anda tidak mau bayar sekarang, padahal Anda punya uang. Apalagi yang minta bayaran itu mau dipotong. Udahlah, hutang negara pada saya ini kontrakan sekian, saya asal dibayar sekian aja saya mau, nggak dibayar juga. Nah, kalau misalnya si keputusan MK yang Wamen ini tidak digubris, itu yang paling berat hukumannya si Wamennya atau yang memberikan keputusan dan mengangkat dia bisa jadi komisaris? Atau Sama. menugaskan dia jadi komisaris? Sama. Kalau di dalam hukum pidana ada tindak pidana bersama-sama. Iya kan? Pasal 55. Ya. Secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Ini pasal 55 kan itu. Jadi ya sama hukumannya. Memperkaya orang lain, memperkaya diri sendiri, yang mengangkat dan yang diangkat karena tahu bahwa aturannya begitu. Tapi ya oke lah, itu mungkin untuk sekarang tuh mimpi. Biar aja itu dinikmati, kita bukan aparat penegak hukum, sehingga kita memberitahu bahwa seharusnya para penegak hukum menindak ini. Dulu waktu saya dengan Pak Marwoto ya, KPK sudah merencanakan kayak gini. Ini yang dapat gaji secara begitu itu memperkaya diri sendiri, nanti dibuatlah aturan teknis saja, tidak usah undang-undang. Aturan teknis nanti. KPK membuat ini unsur pidananya loh, orang tidak bayar utang, ini mengangkat sembarangan orang, ini unsur pidananya gitu. Tapi terus terjadi dinamika politik, ya KPK gonjang-ganjing karena Pak Firly, terus masa jabatannya habis, saya juga sudah habis gitu. Dulu saya sudah bicara itu. Tapi nanti kalau ada Wamen yang mundur dari komisaris, dianggapnya pahlawan kesiangan. Iya, pasti diteror oleh teman yang lainnya. Teman-teman yang lain, ngapain lu mundur-mundur gitu? Nggak bisa nyuruh mundur, harusnya pemerintah sendiri. Udahlah, ini kan putusan MK, mumpung ada momentum kita. Kalau dihentikan tidak ada putusan MK kan malu. Ini sekarang mungkin MK bilang gitu, ada alasan untuk tidak malu. MK udah begitu, mari kita laksanakan. Kalau perlu dikasih uang lain, carikan aja. Tapi jangan ngerangkap-rangkap gitu. Wah nanti bahaya loh kalau yang akan datang Wamennya tambah menjadi 200, lalu dapat BUMN semua, dikasih jabatan apa itu semua. Kan politik gitu, asal dukung besok jadi Wamen, asal dukung jadi Wamen kan gitu besok. Bisa terjadi. Nah, balik lagi ke yang pemilu tadi. Kalau menurut Prof ini akan dilaksanakan nggak oleh partai politik, oleh DPR, oleh KPU? Oh, saya yakin akan dilaksanakan. Tidak akan bisa mengelak. Tetapi MK-nya juga dalam incaran hati-hati. Oh, Ada incaran kan paralel ini. Mereka sekarang semua sedang mengharap ya, sedang memikirkan untuk membuat undang-undang yang baru agar pemilu ini berjalan. Lalu pada saat yang sama ini RUU MK yang dulu udah masuk kota itu sekarang muncul lagi. Katanya tidak perlu pembahasan lagi karena dulu sudah ditandatangani oleh Menko Polhukam, oleh Pak Hadi. Nah berarti ini yang lama, yang dulu saya tolak, gitu. Tidak apa-apa, itu sah. Itu Pak Hadi itu Menko waktu itu sah menandatangani itu. Tapi saya cerita materinya dulu saya tolak sampai mandek gitu. Nah, hal lain yang akan menimbulkan keributan politik, Mas Henry, pemilu itu ada dua. ya. Satu diatur di dalam pasal 22. Ya. Pasal 22D itu mengatakan pemilu untuk DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD merupakan pemilu nasional yang dikatakan 5 tahun sekali. Betul. Belum ada pilkada ini. Ya, belum. Pilkadanya ada di pasal 18. Nah, ini nih. Ini tadi pasal 22, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, DPRD. Itu pemilu nasional tuh katanya, pasal 22. Adapun pasal 18, pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis itu adalah boleh langsung, boleh tidak langsung. Ya. Nah, ternyata pemerintah memilih yang langsung, maka pemilunya digabung oleh MK ke sini. Tapi ini vonis MK yang terhadap pasal 18, vonis nomor 92 dan 93
itu masih berlaku loh, bahwa pemilu pilkada itu bisa langsung dan bisa tidak langsung. Sehingga sekarang sudah ada yang ancang-ancang, kalau gitu kembali aja ke tidak langsung. Boleh enggak? Boleh, wong ini tafsir pasal 18. Pasal 18-nya masih berlaku. Gitu. Tapi ada juga yang udahlah, enggak usah kembali ke sini nih, sudah masa lalu, tinggal ke sini. Nah, kalau ke sini modelnya apakah memperpanjang jabatan kepala daerah? Ataukah PJ? Iya, kalau jabatan atau kayak ya namanya penjabat ya. Penjabat. Penjabat. Kalau DPRD kan tidak bisa penjabat. Nggak bisa. Itu Ya. gimana tuh? Maka ini alternatif yang paling mudah, dibuat satu undang-undang bahwa ini kepala daerah maupun DPRD diperpanjang. Kenapa? Bisa karena undang-undang yang menyatakan. Kalau mau ada peraturan yang berlaku sekarang, dua caranya. Yang kepala daerah itu diangkat penjabat oleh pemerintah, tapi yang DPRD mungkin perlu pemilu selah. Ya, ya. Pemilu di luar jadwal rutin karena keperluan penyeragaman. Yang hanya Itu 2 bisa. tahun lah ya. Iya, hanya Yang 2 hanya tahun. 2 tahun. Tapi ini pasti menimbulkan gejolak kan? Ya, dan pasti dibilang juga mahal nih. Iya, mahal, dan di internal partai kan rebutan loh. Ini saya sudah nunggu 5 tahun, tahu-tahu diperpanjang, itu kan gejolak juga. Iya, iya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya agar negara ini selamat lah. Oke, ini pertanyaan singkat aja, Prof. Satu-satu dijawabnya singkat aja, Prof. Kalau keputusan MK yang melarang wamen jadi komisaris akan dilaksanakan atau tidak, Prof? Kalau melihat gelagat politiknya kayaknya mau diabaikan. Mau diabaikan. Tapi itu akan menjadi bom waktu menurut saya. Konsekuensi yang terbesar apa, Prof? Ya, konsekuensi yang terbesar kita tidak taat hukum dan membiasakan diri tidak taat hukum. Karena kalau kita berharap misalnya ini dikorupsikan semua, itu bisa saja perlu orang yang punya komitmen ke situ. Orang yang punya komitmen ke situ itu adalah orang yang benar-benar tidak punya ketersandaan politik. Oke. Kan itu aja. Kalau keputusan MK yang kedua yang tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda 2 sampai 2,5 tahun, ini akan dilaksanakan atau tidak? Pasti akan dilaksanakan. Oh, kalau yang tadi dia Saya yakin. ini dilaksanakan ya. Saya yakin akan dilaksanakan. Karena tidak ada jalan lain. Iya, iya. Dan sekarang semua partai sudah. Malah kan juga yang pertama tadi yang tentang wamen dan komisaris juga sebetulnya kan nggak ada jalan lain, Prof. Hah? Tapi kenapa? Kalau itu kan tidak ada. Kalau pemilu itu kan agenda konstitusional, ada jadwalnya. Ya, ya. Kalau memecat wamen itu bisa besok, bisa lusa, bisa kapan kan gitu kan. Ya, Tidak ada tenggat waktunya maksud saya. Oke, Prof, sebelum berakhir saya mau highlight sedikit aja, Prof, tentang proses KUHAP ya. Kenapa kemudian ada polemik? Komisi 3 mengatakan tidak kok, kami terbuka dan menerima masukan dari masyarakat. Sementara ada para pegiat aktivis demokrasi dan hukum merasa bahwa ini ada proses yang kembali ditutup-tutupi seperti pada saat ada pembahasan tentang undang-undang TNI misalnya waktu itu. Nah, highlight sedikit aja Prof tentang ini. Saya nggak paham sih terus terang tentang KUHAP ini gimana. Kalau sejauh pengetahuan saya, rancangan revisi KUHAP ini tidak terlalu tertutup. Karena saya juga dapat informasinya dan dapat materi-materinya dari orang yang berkonsultasi dengan saya, bahkan aparat resmi lah. Ini begini Pak, ini gini, gimana menurut Bapak gitu. Artinya sudah ada. Oke. Tapi kapan RDP-nya saya tidak tahu karena saya juga tidak bukan anggota DPR. Tapi tidak terlalu tertutup ya, Prof. Enggak, menurut saya tidak terlalu tertutup karena pembahasan kan meluas ini. Ya. Materi yang mau dibahas juga udah muncul di berbagai media kan. Meskipun kita tidak tahu ini pasal berapa kan. Tapi itu sudah. Karena juga lalu dijawab oleh DPR, oleh aparat, itu berarti kan tidak terlalu tertutup. Kalau yang dulu kan waktu TNI itu kan tertutup banget. Iya. Benar-benar nggak. Tapi ya itu udah lalu, udah di undang-undangan ya, Prof. Ya. Oke, itu tadi teman-teman. Prof Mahfud, ada yang mau nanya? MK jadi dibubarin nggak sama DPS? Oh, jadi dibubarin nggak Prof sama DPR? Nggak bakal dibubarin, nggak bakal dibubarin. Tapi kalau Kebiri, kalau kewenangannya. dikebiri atau ditarik, di recall, itu sangat mungkin. Ini arahnya akan ada recall, penyegaran. Oh. Jadi cara pergantian itu nampaknya sekarang sedang
sedang dilakukan. Cuma dulu waktu saya kan sudah akan dilakukan, tapi saya tolak, lalu dihidupkan lagi. Rakyat rame, dimasuk kota, lalu sekarang Jadi itu lagi hakimnya tambah. juga bisa disesuaikan dengan maunya pemerintah nanti. Bisa, memang itu maunya. Bahkan kalau terang-terangan DPR, itu hakim-hakim MK tuh, kami yang milih, kami yang ngangkat, malah selalu membatalkan undang-undang kami gitu kan. Nah, dia kan itu kata mereka terang-terangan di media. Iya, Ya kan? iya. Ini jadi keingetan, tapi ini pertanyaannya lebih ke politis, Prof. Iya. Prof Mahfud, menurut Prof Mahfud mana yang lebih baik dilaksanakan? Gabung partai politik atau bikin partai politik baru? Siapa itu saya? Ya, menurut Kalau saya- pandangan Prof aja. Kalau Nggak saya dua-duanya. tidak dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa, Prof? Ya selera saya. Selera aja. Karena saya berpolitik, tapi tidak harus melalui partai politik. Kita ini kan politik, tuh Anda media kan Ya, ya, ya. pilar politik. Betul, betul. Legislatif politik, eksekutif politik, yudikatif politik, ya kan? Iya. Ormas pun menjadi pressure juga kekuatan politik, media juga. Dan mungkin ya, ini kalau Prof mau komentari silakan. Mungkin juga rakyat Indonesia nggak butuh partai politik baru kali, atau butuh-butuh aja sebetulnya. Nah, bukan rakyat Indonesia. Kita yang elit yang harus memutuskan. Jangan tanya ke rakyat. Kalau tanya rakyat banyak apa tuh partai politik? Nggak perlu gitu. Jadi, Kalau tanya ke kita, partai politik itu wajib ada di negara demokrasi. Sejelek-jeleknya partai politik, asal ada itu jauh lebih baik daripada tidak ada partai politik. Pastilah. nah itu dia teman-teman. Tinggal memperbaiki. Masalahnya memperbaiki aja. Ya, partai politik dibiayai oleh negara. Pertanyaannya bersambung-sambung terus. Ya, ini Tutup dulu. penutup nih. Menurut Prof gimana? Apa? Itu tadi partai politik dibiayai Oh, saya oleh setuju. negara. Saya setuju. Saya dulu ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Dalam satu kongres internasional di Padang, dibuka oleh Pak Yusuf Kalla, kesimpulannya partai politik itu harus dibiayai oleh negara. Tapi dikontrol secara ketat agar tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan pemerasan. Semuanya diukur lah. Ya, saya juga setuju. Karena kalau dibiayai oleh negara, partai politik bisa diaudit. Iya, bisa diaudit. Kalau nggak dibiayai nggak bisa. Jadi duitnya dari mana kita nggak tahu. Tapi kalau dibiayai oleh negara, Audit. audit kamu. Nah, itu dia. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini dia Prof Mahfud MD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu siapa? Rocky Gerung. Rocky, ada Habibur Rahman, ada Airin, ada Calontong juga. Ada jalan tong. Ada Calontong. Jadi yang terbaru Rocky Gerung. Rocky Gerung. Jadi konsepnya ini, jadi kita 2 kali ngobrol. Kalau di sini ngobrolnya ngobrol-ngobrol santai. Ya. Nanti di situ rencananya tuh kita mau bahas ini. Enggak, dua-duanya on air semua. Oh gitu. Dua-duanya on air. Kalau yang itu lebih serius, saya mau ngebahas ini, Prof. Apa rencana pembubaran Mahkamah Konstitusi itu loh. Tapi Prof, ngomong-ngomong yang Tom Lembong tuh gimana ya vonisnya menurut Prof tuh? Kan saya pernah baca. Menurut saya vonisnya itu salah. Oh, Karena mensreanya tidak ada. Itu kan perkembangan tuh, fakta persidangan kan itu. iya ya. Unsur korupsinya ada meskipun dia tidak menerima uang. Karena korupsi itu Memperkaya orang lain. memperkaya orang lain, memperkaya korporasi dan sudah dihitung kan. Yang kedua, ya bukti bahwa dia tidak punya mens rea itu dia dapat arahan dari Pak Jokowi, ya kan? Iya. Dan waktu Pak Jokowi ngarahan ada Bu Rini katanya. Nah Bu Rininya nggak mau datang. Sorry, jadi diulang yang pertama salah karena mens rea-nya nggak ada. Ya. Bukan, salah keputusan hakimnya. Ya, Oh, salah isinya, keputusan Pak. hakim. Iya, Vonisnya salah. vonisnya itu menurut saya tidak tepat dan bisa segera naik banding. Karena tidak ada mens rea. Satu tindak pidana itu ada unsur ya. Satu apa yang disebut actus reus. Actus reus itu perbuatannya. Ini actus reus itu ukurannya apa yang disebut unsur delik. Nah, unsur delik itu satu merugikan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melanggar hukum,
dan merugikan keuangan negara. Taruhlah ini terbukti, ya, karena pada waktu itu konon produksi gula sedang melimpah kok impor gitu kan, itu berarti sengaja kayaknya. Lalu sudah memperkaya itu perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi itu. Yang ketiga merugikan keuangan negara, udah dihitung oleh BPKP, udah. Tapi di dalam persidangan itu tidak ada mens rea. Karena dia merasa pada waktu itu memang disuruh oleh presiden, iya kan? Nggak ada niat, dan dia buktinya dia tidak dapat apapun. Itu kan terkait dengan mens rea meskipun dia memberi keuntungan pada orang lain sebagai aktus reusnya ya. Bukti fakta hukumnya aktus reus itu. Kalau mens rea itu kan bisa dibuktikan dari saksi-saksi, kemudian ada arahan, ada perintah. Terus nanti, tapi dia banding nggak ya, Tom ya? Mau banding. Mau banding ya? Katanya mau nih. Lagi disiapkan ya? Harus banding. Kalau dibanding kasasi lagi. Kan sekarang kan tidak menentu juga kan. Iya. Tiba-tiba. Itu pidana tuh Mahfud mesti mens rea itu harus ada ya, wajib ya. Kalau Wajib dong. Iya benar. Kalau tidak ada mens rea enggak. Dan itu jadi bahaya kalau putusan pejabat dianggap korupsi tetapi tanpa mens rea kan jadi repot Pak ya. Besok kalau ada apa-apa para pejabat bisa masuk tuh. Iya kan? Iya. Kalau nggak jelas mens rea-nya. Kalau itu kan seperti ada sinyal gitu Pak Mahfud. 7 tahun, Hasto juga 7 tahun. Terus kan langsung berbuncing orang itu. Gini. Polanya kelihatan. Kalau saya menilai dakwaan itu lemah. Buktinya diarahkan agar dihukum minimal. Gitu. Nah, hukuman minimal untuk korupsi itu menurut undang-undang, menurut pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu minimal 4 tahun. Nah, jadi kalau dia nuntut 7 tahun biasanya kan diberi 2/3. Pas di ke 4,5 atau 4. Itu artinya minimal. Buktinya minim. Jadi tuntutan untuk menskenariokan divonis rendah gitu. Divonis rendah. Nah, kalau rendah di dalam Undang-Undang Tipikor itu 4. Sehingga memang pilihan hakim itu waktu itu ya memutus rendah atau bebas kan gitu kan. Iya kan? Ternyata diputusnya rendah, tapi tinggi juga itu. Ya, tinggi, tapi paling rendah untuk korupsi. Kalau untuk korupsi memang paling rendah. Kalau yang lainnya adalah bebas. Kalau yang lainnya kan 0 tahun. Minimalnya 0 tahun. Minimalnya segitu. Kalau yang lain itu ditentukan maksimal. Yang ini minimal. Hukum korupsi itu. Sebelum kita lanjutkan, mau kopi teh? Kopi dong? Kopi pakai gula? Nggak pakai gula? Enggak. Saya enggak. Kopi nggak pakai gula tuh. Saya juga kopi nggak pakai gula. Lu apa? Sama. Lu kalau mau nanya-nanya boleh. Kamu nanya juga boleh. Nah terus kalau kira-kira Hasto nih mirip-mirip nggak? Dugaan saya mirip. Karena baik yang Tom Lembong yang buktinya tidak kuat itu maupun Hasto itu mungkin nanti akan diarahkan hukuman minimal. Oleh sebab itu gini, kenapa toh hukuman minimal dipaksakan oleh jaksa? Karena kalau dia memutus bebas nggak mungkin. Nggak mungkin. Jaksanya nggak mungkin nuntut bebas. Oke. Karena apa? Dia sudah ngajukan masa bebas. Jadi sebelum diajukan tuh pasti udah yakin kan itu asumsi kejaksaan. Dan jaksa itu kalau bisa sampai diputus bebas itu konditanya buruk. Dianggap jaksa yang gagal. Maka tetap dia nuntut gitu. Meskipun tahu lemah. Nah ini kita siapkan bubur kacang hijau Madura nih. Mau pakai ketan atau kacang hijau aja bro? Nah, biar diambil aja sendiri. Kacang hijau aja. Di sini dong makanya, jangan jauh-jauh. Amin. Ya, makasih. Waduh. Itunya ketan. Kacang hijau aja. Saya juga kacang hijau aja. Ya. Itunya. Oh iya sendoknya. Nah, terus. Ya itu aja mas. Jadi menurut saya tuntutan jaksa itu memang merasa lemah gitu ya.
Sehingga ya dituntut diarahkan vonisnya yang terendah. Nah, yang terendah itu 4. Oh. Nah, kebiasaan hakim itu biasanya hukuman tuh 2/3 dari tuntutan. Pada umumnya ya, tidak semua. Ya itu pas kan, dituntut 7 atau 6,5 itu jatuhnya ke 4. Kalau jatuhnya di atas 5 mungkin lebih hangat lagi Prof ya. Karena biasanya kalau di atas 5 tahun pidananya katanya ada aturan tidak boleh ikut berpolitik berapa tahun. Itu tuh masih ada. Enggak harus. Ada yang tidak nyebut boleh ikut berpolitik, boleh tidak, itu tergantung pada tuntutannya juga. Tapi banyak juga yang tidak hukum keyan tapi tidak ada hukuman politiknya. Kalau Tom banding, kira-kira apa tuntutan bandingnya, Pak? Bebas dong. Bebas ya? Minta bebas pasti. Kemungkinan karena tidak ada mens reanya. Kemungkinan dikabulkan kira-kira ada, Pak? Mungkin saja kalau saya hakimnya dikabulkan. Cakep. Karena mens reanya tidak ada, bukan apa-apa. Kan orang bisa sembarangan loh kalau tidak ada mens rea. Ada yang desas-desus ya di warung-warung kopi. Ini vonis ini menunjukkan Jokowi ini masih gagah nih. Masih punya cengkraman. Nah itu gimana tuh Prof terkait desas-desus obrolan itu? Ya itu politisnya mungkin saja ya. Tapi kalau saya yuridisnya aja. Ya, Yuridisnya itu tidak terbukti ada mens rea sama sekali. Apalagi hakimnya juga tidak menguasai kayaknya. Masa dibilang memberatkan dia karena tindakannya merupakan langkah yang bersifat kapitalisme. Ngerti enggak dia kapitalisme? Nanti saat banding hakimnya berubah berarti? Nah, Kalau sidang banding hakimnya berubah? hakimnya udah pengadilan tinggi. Jadi ini memang Hakim belum tinggi di DKI. inkrah jadi. Belum, 14 hari kan? 14 hari nyatakan banding. Sedikit geser ke Hasto, Prof. Kalau Prof melihatnya nanti vonisnya gimana nih? Hasto lebih berat ke hukum atau lebih berat ke politik? Kalau backgroundnya memang agak politis ya. Karena begini, saya katakan agak politis itu. Peristiwa itu kan udah lama. Ya. Dan KPK udah lama. Sejak tahun 2020 KPK udah ngomongkan bahwa di situ ada peran Hasto, ada uang sekian dan sekian, kan sudah lama. Tapi waktu itu tidak jalan karena itu ada Firly kan. Kenapa sekarang baru dibuka? Ya. Sementara kasus lain yang jauh lebih serius, lebih besar, tidak digarapkan gitu. Sehingga ya bukan kriminalisasi lah. Kriminalisasi menurut saya itu politisasi aja. Dari sebuah proses dipolitisin. Jadi apa nanti kira-kira? Kalau kira-kira ya, as if Prof hakimnya, gimana kasus Hasto itu? Bebas juga atau akan ada hukuman? Tapi kalau ini boleh ditayangin ya nih, ini pertanyaannya begini. Kalau ternyata nanti Hasto divonis bersalah, itu bagaimana hubungan antara Prabowo dan Megawati? Boleh tayang harusnya ini kan? Ya boleh, tapi saya tidak tahu. Saya betul-betul tidak tahu. Kira-kira. Saya kan bukan orang PDIP, jadi saya tidak tahu. Dan bukan analis politik gitu ya. Itu harusnya jatah gua tuh. Saya memfokuskan diri pada satu, demokrasi dalam arti kecurangannya, bukan analisis politiknya ya. Dan yang kedua penegakan hukum, yang ketiga korupsi, itu aja fokus saya. Maka saya tidak pernah komentar Danantara, IKN, apa gitu yang saya tidak tahu, yang bukan bidang saya itu ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih Prof. Sebelum kita pindah ke sesi yang lebih serius. Kenapa tiba-tiba negara ini berani sama Riza Khalid? Kalau saya menduga ya, itu karena sudah diizinkan oleh Prabowo. Jadi prakondisi yang menimpa kejaksaan, kan kejaksaan ini selalu terhambat.
ketika mau menindak orang-orang tertentu. Sehingga merasa kejaksaan ini tidak leluasa, lalu apa? Lalu dibuatlah satu kebijakan yang sebenarnya melanggar kebijakan yang umum berlaku, bahwa pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya itu kan polisi. Lalu Pak Prabowo diberi TNI kan yang mengamankan. Alasannya tidak masuk akal karena di kejaksaan ada TNI, sejak dulu ada TNI. Satu. Lalu yang kedua, di undang-undang, dua undang-undang yang menyatakan itu, di undang-undang kejaksaan sendiri, ya, di undang-undang kejaksaan, ya disebutkan memang bahwa pengamanan jaksa dan keluarganya itu dilakukan oleh polisi. Boleh minta ke TNI atas permintaan polisi. Kalau polisi tidak sanggup, kejaksaan bisa minta ke polisi agar dimintakan boleh. Ini langsung antar kejaksaan dan TNI kan tidak boleh. Tapi kalau ditempuh kebijakan dengan sebuah perpres boleh. Ya sudah, kita lihat perkembangannya. Nah, lalu orang mulai menafsirkan, oh ini mungkin dorongan Prabowo agar kejaksaan tidak takut. Seperti halnya yang sudah dikatakan, kejaksaan jangan takut. Kemarin lagi ya di pidato PSI itu ya, bilang kejaksaan, kepolisian, KPK jangan takut, sikat koruptor yang kaitannya dengan mafia pangan. Nah, itu yang dalam pandangannya gitu. Jadi dia pasti Reza Khalid ini sudah melewati beberapa pimpinan, selalu gagal. Nah sekarang di mana kuncinya? Ketemu oleh Pak Prabowo. Tidak ada yang berani. Nah karena ada yang berani, lalu ya dibuatlah jaksa itu disuntik untuk berani. Oh, Ini menurut saya, meskipun tidak pasti sih namanya gejala hukumnya kan seperti itu. Kok sebelum ada ini tidak berani, sesudah ini kok berani kan gitu kira-kira. Tapi gini, Anda jangan terlalu banyak menafsirkan Prabowo tuh pikirannya gini gitu, nggak mau dia, nggak mau. Kemarin waktu mau Kapolri itu kan, sudah semua orang tahu tuh confirm bahwa ini akan diangkat. Orang bicara di media, saya yang bilang nggak mungkin tuh karena sudah tersiar di publik Prabowo nggak mau, seakan-akan dia didikte masyarakat sipil. Jadi kalau punya agenda kita nggak usah ngarahkan ke situ aja, biar Pak Prabowo berpikir sendiri lalu dilakukan. Nah, kita ngeritik aja kepada hal lain, bukan pada solusinya. Kalau solusinya biar Pak Prabowo. Iya, kemarin di PSI kan juga ngomong. Dia ngomong, saya nggak mau ditebak-tebak katanya. Analisa, seolah-olah Prabowo begini, Prabowo begitu gitu ya. Ya benar juga Prof, benar. Tapi emang rata-rata kan semua pemimpin begitu. Iya. Waktu Pak Jokowi juga begitu kan, dia nggak mau ditebak-tebak. Sen kanan belok kiri kan? Iya, pokoknya gue lulu gitu. Tapi kemarin banyak juga sih yang sejalan. Oh, yang ya kan banyak kan kebijakan. Oh, masyarakat tidak senang lah ikut gitu. Tapi kalau terlalu sesuatu yang agak sensitif, sangat serius, seakan-akan kita dorong Pak Prabowo, jangan aja. Bagus aja kebijakannya gitu. Tapi ini kritiknya. Nah, dia cari jalan sendiri, jangan kita. Kalau kita ngasih jalan tidak dilakukan sama dia. Ini dikit-dikit lagi ya. Emang gue mau didikte lu. Nggak, ini dikit lagi nih. Kemarin kan Pak Prabowo ke rumahnya Pak Jokowi itu. Wah, langsung ramai. Ini pasti ngomongin pemakzulan sama ijazah nih. Kalau Prof, kita nggak usah nebak-nebak Prabowo lah. Kalau Prof, kira-kira isu pemakzulan satu-satu ya, pemakzulan ini gimana, ijazah nih ujungnya gimana ijazah nih? Ijazah dulu deh Prof, ijazah nih ujungnya kemana nih kira-kira? Saya kira yang ujungnya, yang Pak Jokowi itu tidak, saya minta maaf nih, bukan bukan saya mengecilkan hati siapapun. Yang ijazah Pak Jokowi itu tidak akan diutak-atik. Artinya formal orang atau aparat akan menganggap itu sah. Tapi kira-kira yang Pak Suryo CS itu, Roy Suryo, ada sekian orang itu kayaknya
ujungnya akan diteruskan ke pengadilan. Tapi ujungnya di pengadilan, oh ini nggak boleh mempengaruhi pengadilan lagi nih. Ya, Ini. Nah, kita lihatlah pengadilannya kayak apa. Tapi maksud saya juga kalau dibawa ke pengadilan bisa rame. Karena gini, kalau saya diadili karena ini, saya minta dibuktikan agar ijazahnya ditunjukkan, kan bisa muncul lagi di pengadilan. Saya kan dibawa ke pengadilan karena saya mempersoalkan ijazah. Sekarang kalau saya sudah jadi terdakwa, ya dong hadirkan bukti ilmiahnya ini. Bisa jadi begini. Sebagai bukti bahwa saya salah gitu ya. Iya. Bisa muncul lagi kasus itu, padahal ini sudah mau, kayaknya tuh sudah mau selesai gitu. Tapi kalau terus ke pengadilan bisa aja kelompoknya Suryo minta pembuktian itu loh. Saya kan karena itu dong. jadi kelihatannya nggak sampai masuk pengadilan. Iya, menurut saya sebaiknya, bukan kelihatannya. Nah, kalau pemakzulan tuh kan ada yang bilang pemakzulannya Wapres nih. Secara politis bisa jadi dekat, tapi kalau secara hukum tata negara jauh nih, lama. Pandangannya Prof. Bukannya secara politis yang jauh. Secara politis lebih dekat katanya Prof. Apanya? Prosesnya, karena nggak usah ngelewatin proses MK segala macam. Tapi proses politik itu kan perlu persetujuan. Persetujuan dari pemain-pemain politik. Itu justru yang mau masuk ke hukum pun tidak bisa sekarang. Kenapa? Karena hukumnya bisa asal diajukan dulu oleh sepertiga. Untuk mencapai sepertiga, sekarang tidak ada yang berani. Betul kan? Hukumnya kan mudah nih. Politisnya tidak bisa masuk. Seumpama ada sepertiga ngusulkan, berarti harus ada sidang yang dihadiri oleh 2/3. Ini satu orang aja diculik. Nggak jadi itu. 2/3 nggak jadi. Nggak, katanya ada. Kayak Pak Harto dulu. Anda masih muda ya waktu zaman masih Pak muda, Harto ya. masih Tahun 80 kecil itu saya. Pak Harto. Siapa yang mau sidang MPR, mau mengubah sistem ketatanegaraan dan jumlahnya mencapai 2/3, culik aja satu, kata Pak Harto. Itu pidato resmi loh, agar tidak bisa bersidang. Kan kalau tidak sampai 2/3 sidang tidak jadi. Nggak jalan. Nah, katanya ini sedang ada usaha-usaha untuk membujuk wakil presiden mundur aja. Oh, kalau itu iya, jalan yang elegan. Tapi masa mau? Ya nggak mau. Kecewa dong Pak Anwar Usman nanti. Itu kadang-kala spekulasi dari keinginan orang di luar Gibran, lalu diisukan bahwa itu ada bujukan ke Gibran. Kayaknya sih enggak. Iya, saya sih juga merasa ini langgeng sampai 29. Nah, setelah 29 Iya, ini lebih baik tahu juga begitulah. gimana. Lebih baik menurut saya, ya udahlah, ini udah jadi kok. Mau jadi cawapres ketiga kalinya nggak, Prof? Oh enggak. Nggak, udah cukup 2 kali aja. Yang pertama itu dihitung nggak sih? Enggak ya? Kan desas-desus yang pertama ya? 3 enggak. Tidak sempat ya. Iya, nggak sempat kan desas-desus. Makanya saya bilang 2 kali, jadi 3 kali nih. Iya. Ya udah, ada yang mau nanya nggak sebelum kita pindah? Satu-satu aja tapi ya. Gimana tuh? Acaranya gimana? Di sini nih kita ngobrol di samping. Ini pemanasan, ngobrol-ngobrol. Saya mau nanya ini 2 hal itu, Prof. Yang pertama tentang Pembubaran MKD. MK yang pertama tentang apa namanya? Pembubaran. Pemisahan pilkada dan pemilu. Oh, Yang kemudian kan direaksi untuk diancam dibubarkan. oleh MK. Itu aja sih. Oke, teman-teman kita pindah ya. Makasih Prof. Ayo kita pindah, Prof.